Halo semuanya, kalian semua udah familiar belum dengan yang namanya kecerdasan? Nah, kami di sini akan menjelaskan mengenai apa itu kecerdasan sampai dengan strategi belajar sesuai dengan tipe kecerdasan. Simak sampai akhir ya. Menurut Bingham, kecerdasan merupakan kemampuan organisme untuk menyelesaikan masalah baru. Sedangkan menurut Gardner, kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah atau membuat produk yang bernilai sama satu atau lebih pengaturan budaya. Sedangkan menurut pemahaman orang awam, kecerdasan merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan serta kemampuan. Semua orang bisa cerdas dengan kapasitas yang berbeda-beda pada tiap individunya. Gardner Seven Intelligence, yakni ada logical mathematical, linguistik, musical, bodily kinesthetic, spasial, interpersonal, dan intrapersonal. Logical, mathematical, dan linguistik didefinisikan sebagai capacity dan sensitivity, sedangkan musical dan bodily kinesthetic didefinisikan sebagai abilities dan skill, sedangkan spasial dan interpersonal didefinisikan sebagai capabilities. Terakhir ada intrapersonal didefinisikan sebagai access to one's own feelings. Logical mathematical merupakan kepekaan atau kapasitas untuk membedakan pola logis atau numerik, atau kemampuan untuk menangani rantai penalaran yang panjang. Instead-nya dapat berupa ilmuwan ataupun ahli matematika. Logical mathematical sendiri memiliki hubungan dengan kepribadian. Meyer and Bridge dalam MBTI mengidentifikasi logical mathematical sebagai gaya kognitif yang digunakan pada tipe kepribadian. Misalnya, individu dengan tipe introvert cenderung bisa melakukan rantai penalaran yang panjang. Tipe tinggi akan cenderung menggunakan logika dan analisis. Tipe sensing memanfaatkan informasi berharga dalam pemecahan masalah. Linguistik merupakan kepekaan terhadap suara, ritme, arti dari kata-kata, atau dapat juga diartikan sebagai kepekaan terhadap fungsi dari bahasa yang berbeda. Instead-nya pujangga dan jurnalis. Linguistik memiliki banyak keterlibatan pada sistem auditori dan berbicara karena terdapat aspek pemahaman kata dan perbedaan fungsi bahasa. Musical merupakan kemampuan untuk menghasilkan dan menghargai ritme, nada, dan timbri, atau menghargai bentuk pengekspresian musik. Instead-nya adalah komposer dan pemain biola. Kemungkinan orang yang dapat memproduksi musik pada level of Gardner's musical intelligence memiliki rasa menghargai, dikarenakan adanya a priori atau adanya pengetahuan sebelum pengalaman. Kecerdasan gerak tubuh merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan gerakan tubuh dan memegang objek dengan terampil. Selain itu, kecerdasan gerak tubuh juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan tubuh dalam mengekspresikan gagasan dan perasaan. Kecerdasan gerak tubuh juga berkaitan dengan keterampilan koordinasi dan fleksibilitas tubuh. Contohnya terdapat pada penari dan atlet. Spasial, yakni kapasitas dalam memahami dunia visual spasial secara akurat dan melakukan transformasi pada persepsi awal seseorang. Instead-nya adalah navigator atau penunjuk arah dan pemahat patung. Individu dengan gaya kognitif kategorisasi yang luas memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memahami dunia visual spasial, yang mana hal tersebut sesuai dengan konsep Gardner tentang spatial intelligence. Atribut pemahaman dunia visual spasial telah dirujuk sebagai leveling dan sharpening. Leveling adalah kecenderungan menuju penataan egaliter dalam asimilasi memori, dengan tidak membedakan antara objek dan peristiwa, melainkan memasukkan peristiwa ke dalam pengalaman yang masih berkaitan. Sharpening adalah kapasitas memori dalam membedakan event, yakni peristiwa atau objek yang mirip tanpa merasa kebingungan pada detail, baik yang dari masa lalu maupun masa sekarang. Selanjutnya adalah interpersonal intelligence. Kecerdasan interpersonal merupakan kapasitas individu untuk memahami dan memberikan respon yang sesuai dengan mood, temperamen, motivasi, dan keinginan orang lain. Individu yang memiliki tingkat kecerdasan interpersonal tinggi akan mudah bergaul, berkomunikasi, dan mendapatkan teman baru.
Kecerdasan interpersonal berkaitan dengan persepsi sosial, pemahaman interpersonal, social effectiveness, dan kepemimpinan. Contohnya terdapat pada terapis dan sales. Intrapersonal intelligence. Kecerdasan intrapersonal merupakan pengetahuan individu mengenai kekuatan, kelemahan, keinginan, dan kecerdasan yang dimilikinya. Individu dengan tingkat kecerdasan intrapersonal yang tinggi dapat bertindak berdasarkan pemahamannya mengenai kekuatan, kelemahan, kehendak, dan ketakutannya dengan cara yang sesuai. Kemampuan melakukan refleksi dan keseimbangan diri, mengambil keputusan pribadi, memiliki kesadaran diri, dan sadar mengenai tujuan hidupnya juga termasuk dalam kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan self-awareness, self-regulation, executive functions, dan self-other management. Contohnya terdapat pada individu dengan pengetahuan diri yang akurat dan detail. Psikolog di masa ini telah menyadari bahwa faktor genetik dan lingkungan memiliki peran dalam menentukan kecerdasan. Kecerdasan atau intelijensi dipercaya berkembang seperti aspek fisik manusia pada umumnya, contohnya tinggi badan. Apabila seorang anak memiliki orang tua yang berbadan tinggi, maka anak tersebut memiliki kecenderungan untuk tumbuh tinggi pula. Namun, seberapa tinggi anak tersebut dapat tumbuh juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti nutrisi ataupun penyakit. Jika berbicara mengenai kecerdasan, seorang anak mungkin terlahir dengan gen yang cerdas. Namun apabila anak tersebut tumbuh dalam lingkungan yang mana ia kurang memiliki akses pada pendidikan, ataupun ia tumbuh dengan malnutrisi, ada kemungkinan bahwa anak ini tidak memiliki skor yang tinggi dalam tes IQ. Beberapa studi membuktikan bahwa skor IQ dari anak kembar identik lebih mirip daripada anak kembar fraternal. Lalu anak-anak yang diasuh dalam lingkungan yang sama juga memiliki IQ yang lebih mirip daripada anak adopsi yang dirawat dalam lingkungan yang sama. Sebagai tambahan pada faktor bawaan ini, faktor biologi seperti usia ibu pada saat kehamilan, paparan pada zat-zat berbahaya, dan malnutrisi pada masa kehamilan juga berpengaruh pada intelijensi anak. Selain faktor genetik atau bawaan, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh pada intelijensi individu. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan rumah dan pola asuh anak, pendidikan dan ketersediaan sumber pembelajaran, serta nutrisi juga berpengaruh pada intelijensi. Studi yang dilakukan oleh Omen pada 2014 menunjukkan bahwa kembar identik yang diasuh secara terpisah memiliki IQ yang kurang mirip jika dibandingkan dengan kembar identik yang diasuh bersama. Penelitian oleh Ricci pada 2018 menyebutkan bahwa kehadiran anak di sekolah yang merupakan tempat di mana pendidikan berlangsung juga berpengaruh pada skor IQ. Horta dan kawan-kawan pada 2018 menemukan bahwa anak yang diberikan ASI hingga 12 bulan atau lebih cenderung memiliki IQ lebih tinggi pada umur 30 tahun. Penelitian yang dilakukan Horta tersebut membuktikan bahwa faktor nutrisi juga memiliki andil dalam kecerdasan individu. Orang-orang dengan kecerdasan naturalis, biasanya mereka cenderung berpikir melalui nature atau alam, serta natural forms atau bentuk-bentuk alamiah. Mereka suka mengamati alam, merawat bumi, menanam serta merawat tumbuhan, dan merawat serta membesarkan hewan peliharaan. Maka dari itu, learning materialnya bisa dengan menyediakan akses ke alam, memberikan mereka kesempatan untuk berinteraksi dengan hewan, kemudian foto dan video show tentang alam. Untuk learning activity yang bisa diterapkan berupa pembelajaran outdoor, mengkategorikan aktivitas, serta belajar sambil mendengarkan background musik alam. Orang-orang dengan kecerdasan linguistik cenderung berpikir dalam bentuk kata-kata. Kemudian mereka menyukai membaca, menulis, bercerita, serta permainan kata. Learning material yang bisa digunakan berupa buku, koran, rekaman, jurnal, dan cerita. Kemudian learning activity bisa menggunakan diskusi, storytelling, debat, membaca, menulis, presentasi, serta permainan kata atau word game. Orang dengan kecerdasan mathematical logical, mereka cenderung berpikir berdasarkan penalaran atau reasoning. Kemudian mereka menyukai bereksperimen, bertanya, memecahkan puzzle logika, dan berhitung. Kemudian untuk learning materialnya atau media belajar bisa menggunakan komputer, dan learning activity atau kegiatan belajarnya bisa dengan mencocokkan, mengisi bagian rumpang, membandingkan, puzzle, dan mengurutkan atau ordering.
Orang-orang dengan kecerdasan spasial, mereka cenderung berpikir dalam bentuk images dan pictures. Kemudian mereka menyukai mendesain, menggambar, visualisasi, serta doodling. Untuk learning material yang bisa digunakan berupa cerita bergambar, grafik, diagram, slides, seni, serta film. Kemudian learning activity yang bisa diterapkan berupa video show dan konsep berilustrasi. Orang-orang dengan kecerdasan musikal, mereka cenderung berpikir melalui ritme dan melodi. Mereka suka bernyanyi, bersenandung, bersiul, serta menghentakkan kaki. Learning material yang bisa digunakan berupa rekaman musik, lagu, serta instrumen musik. Kemudian, learning activity yang bisa diterapkan berupa menciptakan lagu untuk memahami konsep, membuat cerita melalui lagu, serta belajar sambil mendengarkan musik. Orang-orang dengan kecerdasan bodily kinesthetic, mereka cenderung berpikir melalui somatic sensations atau sensasi somatik. Mereka suka berlarian, menari, berdansa, melompat-lompat, gesturing, serta touching. Maka dari itu, learning material yang bisa digunakan berupa olahraga serta permainan fisik. Dan learning activity yang diterapkan bisa berupa olahraga rileks serta permainan yang kompetitif. Orang-orang dengan kecerdasan interpersonal cenderung berpikir dengan cara memantulkan kembali ide dari orang lain. Kemudian mereka suka memimpin, pengorganisasian, berhubungan atau relating, serta berpesta. Maka dari itu, learning material yang bisa digunakan berupa kerja kelompok dan learning activity yang bisa diterapkan misalnya pemecahan masalah berkelompok dan kerja kelompok atau berpasangan. Orang-orang dengan kecerdasan intrapersonal cenderung berpikir melalui hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan, perasaan, serta goals mereka. Mereka suka menentukan goals pribadi, meditasi, berangan-angan, melakukan refleksi diri, serta perencanaan atau planning. Maka dari itu, learning material yang bisa digunakan biasanya berupa materi yang sifatnya reflektif. Kemudian learning activity yang bisa diterapkan berupa project dan tugas untuk individu, belajar mandiri, serta menentukan goal pribadi atau personal goal setting. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video ini. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penggunaan kata. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan.